Halo sahabatku yang saya banggakan di seluruh Nusantara, senang bisa bertemu dengan kalian di media YouTube ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana kami menghadapi COVID-19 dalam satu rumah, di mana pada bulan Maret yang lalu kami satu rumah ada 4 orang, semuanya terpapar oleh COVID-19. Bagaimana ceritanya saudara-saudara? Ceritanya seperti ini. Pada bulan Maret yang lalu, tepatnya tanggal 5, sebelumnya kami sudah sakit, saya, istri saya, dan kakak ipar saya. Anak saya masih dalam kondisi sehat. Pada hari Kamis, kalau saya tidak salah waktu itu, istri saya pergi ke klinik untuk kembali mengecek, karena pada hari Senin lalu, terus hari Kamisnya tidak ada perubahan, kembali ke klinik. Dan dokter menanyakan tentang ciri-ciri atau apa yang dialami oleh istri saya. Istri saya menceritakan semuanya, dan dokter yang pernah mengalami COVID juga merasa ciri-cirinya sama dengan yang dialaminya. Maka dokter tersebut menyarankan untuk tes COVID. Nah, pada saat itu istri saya pulang ke rumah dan bercerita ke saya tentang hal tersebut, dan saya putuskan kami berempat harus mengikuti tes antigen di salah satu rumah sakit di kota Tangerang. Kami pergi berempat dalam satu mobil. Setelah sampai di tempat kami daftar dan tes. Hasilnya, saya dan anak saya hasil tes antigennya negatif, sedangkan kakak ipar saya dan istri saya hasil tes antigennya positif. Maka pada saat itu juga saya putuskan untuk mereka langsung tes PCR, dan hasilnya akan diperoleh besok harinya. Setelah tes PCR, kami kembali ke rumah dengan kondisi sudah agak sakit. Besok harinya saya kembali ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes PCR dari istri saya dan kakak ipar saya. Ternyata hasilnya adalah positif kedua-duanya. Maka langkah yang saya ambil adalah memberitahu Pak RT, kemudian Pak RT memberitahu ke puskesmas. Tidak lama, beberapa waktu kemudian dari pihak puskesmas menghubungi saya, dan pihak puskesmas menyarankan supaya kami satu rumah itu isolasi mandiri. Dari pihak puskesmas menyarankan ke saya untuk ke puskesmas untuk mengambil obat-obat yang diperlukan. Setelah itu saya pergi ke puskesmas untuk mengambil obat-obat yang kami butuhkan, di mana obat itu adalah obat panas, obat penurun demam, obat batuk, terus obat lambung, dan obat-obat berupa vitamin untuk kami konsumsi selama kami berada dalam isolasi mandiri. Karena istri saya dan kakak ipar saya terkena positif COVID-19, maka saya juga disarankan untuk mengikuti tes PCR di puskesmas. Kemudian saya dijadwalkan untuk mendapatkan tes PCR hari Selasanya, tapi anak saya dinyatakan tidak perlu. Setelah itu Bapak Ibu, saya terima hasilnya 4 hari kemudian, ternyata saya juga positif. Ketika saya dinyatakan positif, maka pihak puskesmas memutuskan anak saya juga harus tes PCR. Dan hari Selasa berikutnya dijadwalkan lagi untuk tes PCR, dan 4 hari kemudian hasilnya dikirimkan. Kami berempat semuanya positif COVID-19. Sahabatku semua, yang perlu saya jelaskan di sini adalah bagaimana kami menghadapi situasi COVID-19 itu di rumah berempat. Sebelumnya saya pernah mendapat informasi tentang penyakit COVID-19, di mana keluhan utama yang dikeluhkan adalah pasien atau penderita akan kesulitan untuk makan. Maka pikiran saya pada saat itu adalah bagaimana supaya kakak saya, istri saya, dan saya bisa makan dengan baik. Selama beberapa hari istri saya sakit dan kakak ipar saya sebelum tes COVID, mereka juga sudah mengalami kesulitan makan. Dan setelah COVID, mereka tambah tidak bisa makan lagi. Maka yang saya pikirkan pertama adalah bagaimana supaya mereka mendapat asupan makanan biarpun sedikit. Itulah yang saya pikirkan terutama sekali. Karena kalau mereka makan berupa nasi, ikan, sayur, atau buah sekalipun, mereka pasti muntah.
sehingga kondisi tubuh mereka akan menjadi lemah sekali. Maka saya berpikir keras bagaimana caranya supaya makanan itu tidak dimuntahkan. Maka saya terpikir waktu itu membuat makanan bubur dari tepung sagu. Maka saya minta ke tetangga untuk membeli tepung sagu dari supermarket. Setelah tepung sagunya sudah ada, saya membuat bubur dari tepung sagu. Saya kasih gula aren dan saya campur dengan madu. Saya buat di gelas-gelas kecil. Kemudian saya rebus telur, lalu bubur sagu dan telur itu saya berikan mereka makan. Perlahan-lahan sedikit-sedikit mereka bisa makan setengah butir telur dan 1 gelas kecil tepung sagu. Saya sendiri makan bubur tepung sagu itu lebih banyak karena saya bisa paksa makan. Kemudian saya makan telur juga. Perlahan-lahan saudara, setelah mereka makan tepung sagu tersebut, mereka keringatan. Berarti dalam pikiran saya ini pertanda baik. Sehingga setiap hari pagi saya memberikan mereka bubur tepung sagu tersebut dikasih madu, kemudian dikasih telur. Sehingga keadaan mereka, kondisi fisik mereka sudah mulai agak sedikit lebih kuat. Di samping bubur sagu dan telur, mereka juga saya berikan makan sedikit demi sedikit, yang penting tidak dimuntahkan. Akhirnya kondisi fisik mereka semakin membaik. Tapi Bapak Ibu, kondisi yang paling parah yang mereka alami adalah 4 hari setelah tes COVID PCR-nya dinyatakan positif. Mereka benar-benar tidak berdaya, hanya bisa tidur, dan kakak ipar saya sudah mulai menunjukkan gejala-gejala yang mengkhawatirkan. Dia sudah mulai mimpi teriak-teriak Bapak Ibu, dan hal ini sudah mulai sangat mencemaskan. Puji syukur sahabatku, 3 hari ke depannya mereka sudah semakin membaik dan kondisi mereka berangsur-angsur sudah mulai pulih. Itu mulai pulih itu terjadi pada saat 7 hari setelah dinyatakan positif COVID-19. Pada hari ke-8 setelah positif, yang mereka rasakan adalah badannya sangat lemah, kalau jalan cepat capek, pusing, tapi kondisinya sudah semakin baik. Sehingga hari demi hari, pada hari ke-14 mereka tes COVID, mereka sudah dinyatakan negatif. Saya dan anak saya yang tes COVID-nya di puskesmas tidak disarankan lagi untuk tes PCR ulang, sehingga hanya menunggu masa isolasi mandiri. Setelah kami isolasi mandiri 14 hari, dari pihak puskesmas kami dinyatakan boleh beraktivitas sebagaimana biasa. Sahabatku semua, yang perlu saya ceritakan di sini adalah bagaimana kita menghadapi COVID. Pertama-tama untuk menghadapi COVID, mendeteksi diri dulu. Pertama yang kami alami, kalau kita terserang atau terkena COVID, ciri-ciri yang pertama adalah mulut terasa pahit dan tidak ada nafsu makan. Dan lama-kelamaan tidak ada rasa yang bisa kita rasakan. Makanan apapun yang kita makan rasanya sepertinya sama semua. Kemudian kalau kita dekat dengan makanan, kayaknya seperti mau muntah. Nah, itulah yang kita rasakan yang pertama. Terus yang kedua, volume oksigen dalam darah kita itu di bawah 90. Itu yang kami dapatkan dari puskesmas. Berikutnya, kepala terasa pusing dan badan lemas. Kemudian kita tidak ada tenaga, sepertinya sangat capek, mudah capek. Berikutnya setelah kita udah mulai parah, itu adalah kita tidak bisa makan sama sekali, apapun yang kita makan sepertinya memuntah. Sehingga badan kita menjadi sangat lemah. Jadi untuk mengatasinya, pertama tips yang saya berikan adalah seperti yang pertama tadi, usahakan kita bisa makan. Makan apa saja yang bisa masuk ke dalam mulut dan ke perut dan tidak dimuntahkan. Mau bubur, mau buah, mau nasi, yang penting kita harus makan. Supaya kita punya tenaga atau supaya badan kita punya imun yang kuat untuk melawan COVID-19. Berikutnya, kita jangan lupa mensuplai vitamin. Vitamin yang kami makan waktu itu yang disarankan adalah di samping vitamin yang kami diberikan dari puskesmas, kami membeli vitamin D3 dosis tinggi. Kemudian kami juga mengkonsumsi vitamin yang di dalamnya ada zinc.
Jangan lupa juga mengkonsumsi madu pada saat sakit, karena itu juga dapat memulihkan stamina kita lebih baik. Dan yang terpenting lagi adalah untuk memulihkan kita dari kondisi COVID, yang utama adalah kondisi kekuatan mental kita. Jika kita menerima vonis atau hasil lab bahwa kita terkena COVID, pertama kita akan down. Jadi oleh karena itu, ketika kita down, imun kita akan lemah dan virus itu akan berkuasa menyerang tubuh kita. Jadi oleh karena itu, jika saudara terkena COVID, pertama jangan panik. Berpikiran positif kalau COVID itu bisa kita lawan dengan mudah. Yaitu tadi dengan trik-trik yang saya kasih tadi. Ingat, makan kunci paling utama. Makan apa saja yang penting masuk ke dalam perut dan tidak dimuntahkan. Kalau itu bisa berlangsung normal, saya yakin kita akan terbebas dari COVID. Kemudian berpikiran positif kalau COVID itu bisa kita kalahkan. Kemudian jika di dalam satu rumah ada 1-2 yang terkena, usahakan kita harus memberikan semangat kepada mereka kalau mereka itu pasti sembuh. Kemudian tadi jangan lupa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yaitu obat-obatan yang diberikan oleh puskesmas. Dan satu lagi, kita harus berterima kasih kepada semua orang, karena kalau kita dalam kondisi COVID kita perlu bantuan. Seperti kami selama mengalami COVID, kami dapat suplai kurang lebih 1 bulan dari warga yang memberikan kami makan setiap hari, mengantarkan ke rumah, sehingga kami bisa bertahan hidup. Pada kesempatan ini juga kami sangat berterima kasih kepada tempat di mana kami tinggal di salah satu perumahan di Kota Tangerang. Bapak Ibu, yang perlu saya ceritakan lagi yang tidak kalah pentingnya adalah untuk anak muda. Anak saya yang berumur 18, dia terkena COVID, dia itu tidak ada masalah apa-apa, sehat-sehat saja. Atau mungkin seperti istilahnya ini pun disebut COVID dengan OTG, tanpa gejala ya. Jadi oleh karena itu saya sarankan kepada anak-anak muda, tolong diperhatikan, jangan sembarang keluar rumah dan masuk ke rumah dengan sembarangan. Jika di rumah ada orang tua kita sudah berumur 40 tahun ke atas, karena mereka rentan kena ya, karena umur 45 ke atas itu mungkin daya tahan tubuh sudah mulai berkurang. Tapi kalau masih muda 20 tahun ke atas, 20 tahun sampai 40 tahun, mungkin mereka daya tahan tubuhnya masih kuat untuk melawan COVID. Jadi saya sarankan untuk anak-anak muda atau yang muda, yang merasa muda, kalau kalian bepergian dari rumah dan masuk ke rumah lagi, kemudian sedangkan di rumah banyak atau ada anggota keluarga yang sudah tua, tolong mencuci atau membersihkan tangan dulu dan langsung mandi. Kemudian jangan berdekatan dengan orang-orang yang di rumah selama masih di rumah, sehingga kita dapat saling menjaga dan orang tua kita di rumah bisa terhindar dengan COVID-19. Sahabatku semua, semoga pengalaman yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu dari bumi ini. Salam sehat dari Kota Tangerang.